Banyak kan orang Kristen begitu. Dia hidup melakukan dosa, jadi pelakor, jadi simpenan, jadi homo, ya, bahkan bawa mobil difoto di Instagram berkat Tuhan. Padahal yang ngasih sugar daddy Allah, ditulis berkat Tuhan. Dan kau pikir Tuhan tidak tahu? Stoplah, berhentilah dengan segala kemunafikan. Kan? Buka bersama Keluaran pasal 33 dan judul perikopnya di sana, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ya, saudara, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Kita bisa membayangkan menjadi Musa itu tidak mudah, saudara. Dia harus membawa bangsa itu keluar ke satu negeri yang bahkan dia nggak tahu arahnya kemana. Dan bukan hanya Musa, saya percaya kita semua hari ini, kita juga nggak tahu besok itu apa yang mau terjadi, kan? Ya, apakah kita tahu besok mau terjadi apa? Bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu mau terjadi apa. Hidup ini penuh dengan misteri. Hidup ini berat, kata kitab Ayub, hidup ini berat. Ya, hidup ini berat. Jadi tolong disadari bahwa hidup ini berat. Makanya kita perlu Tuhan. Hidup ini tidak sesederhana yang saudara bayangkan. Kalau hidup itu sederhana, itu bukan hidup namanya, itu rumah makan Padang. Karena sederhana. Yuk kita baca ya, seperti Musa meminta penyertaan Tuhan, demikian juga kita. Ayat yang pertama baca bersama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 3. Jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, Tuhan berkata kepada Musa, bawa bangsa ini keluar, ya. Aku akan mengutus malaikat bersama-sama dengan engkau yang akan memberi engkau kemenangan dalam setiap pertempuran. Karena di depan itu ada orang Amori, orang Hewi, orang apa tadi? Ya, orang Yebus, ya dikatakan di sana orang Het, ya, dan orang Feris. Mereka itu semua musuh-musuh bangsa Israel yang ada di dalam perjalanan mereka. Tapi Tuhan berkata, jalan saja, aku mengutus malaikat untuk memberi engkau kemenangan. Kira-kira saudara, kalau Tuhan suruh saudara berjalan di hidup ini, jalan aja, aku akan kirim malaikatku, akan memberi engkau kemenangan. Apapun yang kau perlukan, nanti malaikat itu yang siapkan. Kira-kira saudara mau nggak? Ya, yang mau mujizat, yang mau pertolongan, semua. Tapi dibilang begini, malaikat akan bersama-sama dengan engkau, tapi aku tidak. Tapi Tuhan gak berjalan bersama kau. Tapi ada malaikatnya, ada pertolongannya, ada kemenangannya. Tapi Tuhan tidak berjalan bersama-sama kita. Siapa yang masih mau? Gak usah pencitraan gitu. Ada pertolongan loh. Ada mujizat loh. Bukankah itu yang selama ini orang Kristen cari? Ke gereja cari mujizat, ke gereja cari pertolongan. Bahkan banyak yang kalau konseling, Bu, saya itu udah capek berdoa, doa saya tidak dijawab-jawab, saya tidak melihat mujizat. Nah ini kan berarti orang-orang yang hanya mengharapkan malaikat beserta toh, dengan semua pertolongannya kan. Ya, tapi Tuhan tidak beserta. Cuma kalau ditanya begini semua pura-pura diem. Ya, padahal memang kadang yang kita cari hanya mujizat toh. Hanya pertolongan. Bahkan berapa banyak dari kita ketika hidup kita baik-baik saja, kita nggak pernah cari Tuhan kok. Kita juga merasa aman-aman saja. Bahkan ada loh orang Kristen yang dia berdosa tapi dia rasa aman kok hidupnya. Walaupun saya selingkuh, saya aman tuh. Saya nggak sakit, usaha saya tetap jalan. Ya saudara, ada satu hal yang sangat berbahaya di dalam gereja, dan ini adalah sebuah kesesatan yang besar yang terjadi, tapi gereja nggak menyadari. Kita berpikir bahwa sesat itu Kristen progresif. Ya, itu nggak usah dibilang, kita juga tahu itu udah sesat. Karena dia bilang orang bisa selamat walaupun tanpa lewat Yesus. Ada kesesatan yang sangat tidak diketahui oleh orang Kristen, dan itu terjadi di dalam gereja.
Yaitu apa saudara? Ketika engkau duduk di bangku gereja puluhan tahun dan hidupmu nggak berubah, karaktermu nggak berubah, engkau sedang tersesat di dalam gereja. Amin. Yang tukang tersinggung terus, yang bersinah terus, yang selingkuh terus, yang merokok terus, yang judi terus, yang kepahitan terus, yang homo terus, yang lesbi terus, dan kau nyaman bahkan pelayanan saudara, ya mungkin khotbah, main musik atau WL, nggak ada yang tahu, dan kau berpikir juga Tuhan nggak tahu. Makan aman, sehingga banyak orang Kristen itu kalau nyanyi itu ya pede banget, ya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau doa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, pret banget lu. Lu pikir Tuhan apamu? Lo bener gak saudara? Banyak kan orang Kristen begitu. Dia hidup melakukan dosa, jadi pelakor, jadi simpenan, jadi homo, ya. Bahkan bawa mobil di foto di Instagram, berkat Tuhan. Padahal yang ngasih sugar daddy. Allah ya. Ditulis berkat Tuhan. Dan kau pikir Tuhan gak tahu? Stoplah, berhentilah dengan segala kemunafikan dalam kekristenan kita, dan orang berpikir bahwa Tuhan masih berjalan bersama dia, ya, jalan-jalan ke luar negeri, foto, padahal simpenan, ya, homo. Ada yang begitu, pelayanan di gereja, naik mimbar bolak-balik, saya tahu. Dan mereka tuh pura-pura nggak tahu, dipikir Tuhan itu nggak ada. Kau sedang tersesat, betapa dalamnya jatuhmu itu kau nggak tahu. Makanya hal tentang pengajaran sesat yang Yesus tulis, itu Yesus sendiri yang berfirman. Hal tentang pengajaran sesat, Yesus nggak ngomong gini, hati-hati loh kalau orang ngajar kamu berdoa di bawah pohon pakai asap-asap. Nggak gitu Yesus bilang. Yesus bilang, dari mana kau bisa tahu kesesatan itu? Dari buahnya. Dari buah. Ya, kalau kita Kristen tapi kita nggak berbuah, ya kita sedang tersesat. Yesus nggak ngomong yang lain kok. Dia cuma ngomong dari buahnya kamu akan tahu mereka itu. Jadi please saudara, mari kita mengenal kekristenan yang benar, berjalan bersama Tuhan itu seperti apa. Dan kenapa Tuhan gak mau berjalan dengan bangsa Israel? Dia bilang karena kamu itu bangsa yang tegak, tengkuk, keras tengkuk, kepala batu, gak mau bertobat. Tuhan gak mau berjalan dengan orang-orang yang gak mau bertobat. Ya, mari kita berhenti bersandiwara dengan hidup ini. Ya, nggak usah jadi pemain sinetron semua. Kebanyakan nonton drama Korea. Ayo kita duduk di kursi gereja, dengar firman, pulang berubah. Ada perubahan hidup yang kau alami. Ya, sehingga ya Tuhan tuh tahu kok dengan siapa dia mau berjalan dan dengan siapa dia tidak mau berjalan. Ya, cuma ya itu yang rugi siapa saudara? Ayat ini berkata, Tuhan bilang jalan aja. Kenapa dia tetap memberikan malaikat untuk mendampingi bangsa Israel? Karena dia tidak bisa ingkari janjinya. Dia bilang, aku sudah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan menduduki satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dia nggak bisa tarik janji itu. Walaupun bangsa Israel berdosa, aku sudah berjanji dan kemenangan itu memang harus aku lakukan karena itu janjiku. Makanya ngeri kan kalau kita ini orang Kristen hidup kelihatannya aman-aman tapi dalam dosa. Jangan kau pikir kau disertai Tuhan. Hidupmu baik, pekerjaanmu baik, semua baik, padahal kau hidup dalam dosa. Ngeri loh, kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin saja engkau masih malaikat menyertai, tapi Tuhan udah muak melihat hidupmu. Hanya karena itu janji yang sudah terlanjur dia beri. Jadi jangan pernah mengukur penyertaan Tuhan itu dari berkat materi, dari kekayaan. Sebab ya bukan berarti orang yang kaya itu disertai Tuhan. Banyak orang kaya yang tidak disertai Tuhan. Ya, saya cerita, saya diajak makan orang kaya. Saya dibayari makanannya itu bayarnya mahal jutaan. Saya makan enak sama suami, dia nggak bisa makan enak. Telepon marah-marah terus. Baru mau makan, teleponnya bunyi. Saya kan sudah bilang, kamu atur dulu, maaf ya Bu Pendeta. Kamu atur. Balik baru mau duduk makan, berdiri lagi. Saya ini lagi makan, maaf ya Bu Pendeta. Sampai
selesai makan dia nggak bisa makan tenang. Saya bilang begini, dalam hati ada suara yang ngomong, benar kan Alkitab berkata, orang fasik disuruh bekerja mengumpulkan kekayaan untuk dinikmati oleh orang benar. Ya toh? Iya toh? Lo bener nggak saudara? Kasihan kan? Kasihan loh. Jadi jangan kau mengukur kekayaan itu sebagai tanda penyertaan Tuhan. Nggak semua orang kaya itu disertai Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang benar-benar menghormati Tuhan. Beberapa banyak kita lihat orang rumahnya mewah. Ya, saya di Surabaya lewat di satu rumah mewah. Saya bilang sama sopirnya waktu diantar saya pelayanan dari pindah ke satu tempat. Ih Pak, itu rumah gila ya. Itu orang, gimana ya orang yang tinggal di situ tuh pasti bahagia banget ya. Sopirnya ngomong, itu dulu Bu, istrinya mau percobaan bunuh diri. Karena suaminya selingkuh. Makanya yang muda-muda ini ya, jatuh cinta itu buka mata lebar-lebar. Jangan kau bilang cinta itu buta. Cinta itu melek. Kalau sudah nikah baru buta. Udah gak bisa menyesal kalau sudah menikah ya. Tapi susah anak-anak sekarang itu. Kalau konseling, Bu, pacar saya ini masih pacaran, udah kasar mukulin saya, maki-maki saya bilang putus aja. Tapi dia kaya ya Bu. Kaya. Karena prinsipnya mending nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Kalau saya mending naik motor tapi happy. Ya toh? Pasti ada yang ngomong lagi, mending naik Mercy Bu tapi happy. Itu maumu itu. Ya, lo bener, buka mata lebar-lebar. Biar naik Mercy, kalau nangis ngapain? Ya itu loh, orang-orang kaya tuh stres loh. Yang kita butuhkan di hidup ini ketenangan. Bedanya ketika engkau berjalan disertai Tuhan, engkau akan hadapi masalah. Memang orang di dalam Alkitab yang berjalan bersama Tuhan itu semua hadapi masalah, nggak ada yang tidak. Salah juga kalau saudara bilang, Bu, saya ini sudah ikut Tuhan, sudah pelayanan, saya ini sudah begini, tapi kok hidup saya banyak masalah, Bu. Saya bilang, puji Tuhan, berarti kau masih hidup. Kalau masih banyak masalah berarti masih. Karena kalau kau sudah tidak ada masalah, kau sudah di kuburan. Masalah itu tanda bahwa kita ini masih hidup. Kita ikut Tuhan bukan supaya hidup ini tidak ada masalah. Karena dunia ini memang tempatnya. Kenapa kita ikut Tuhan? Supaya waktu ada masalah kita punya kekuatan, sebab Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Itu yang benar. Kenapa dunia ini tempatnya masalah? Waktu setan dibuang, manusia belum diciptakan nih, setan memberontak. Dia itu dibuang dari sorga, dibuang ke bumi. Diciptakan manusia, ditaruh di Taman Eden. Manusia memberontak, dibuang kemana? Jadi setan sama manusia ini hidup satu nusa kambangan. Dunia ini nusa kambangan, tempat Nah kita ini satu nusa kambangan sama setan. Bagaimana hidup ini tidak banyak masalah? Dan setan sudah lebih dulu kos di sini, baru kita datang. Ya, jadi bagaimana mungkin? Ya nggak bisa. Makanya Tuhan bilang, waktu engkau menerima Yesus, kau ada di dunia, tapi kau berbeda dari dunia. Orang dunia stres, kita enggak, kita tetap bersuka. Walaupun tidak ada uang. Yakin? Bener? Biasa aja keles. Ngajak berantem ya. Ya, bener, iya bener itu. Saya bisa ngomong ini bukan berteori saya ini, karena saya mengalami. Saya mengalami hidup. Saya ini pernah hidup, tidak pernah hidup di satu posisi yang saya nggak punya uang 1 sen pun. Waktu saya diusir dari keluarga, saya jadi Kristen. Saya pernah tidak punya uang 1 sen pun. Tidak ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran di hidup saya. Cuma Tuhan. Waktu saya mengalami masalah, merasa ditinggalkan seorang diri, saya bersyukur. Saya pernah hidup, saya pernah merasakan bagaimana hidup tanpa Yesus dan bagaimana hidup di dalam Yesus. Saudara harus bersyukur jadi orang Kristen loh. Saudara punya Tuhan, ada fotonya. Benar.
Kalau kau mau berdoa, kau tutup mata, bayangkan wajah Tuhan, wajah Yesus muncul. Kau damai sejahtera, kau tinggal nyanyi pujian, ya. Kau tinggal nyanyi, ku terhubung denganmu. Bayangkan wajah Tuhan, nangis kita. Nah, saya dulu pernah rasa waktu belum percaya Yesus, saya mau membayangkan wajah Tuhan saya. Kadang yang muncul bayangan hitam gede, lari saya. Karena kan manusia itu pengen cari, manusia itu butuh image loh. Bener enggak? Iya, bersyukur saudara ini jadi orang Kristen, bener, bersyukur, bener. Bener, saya bilang ini bener. Karena kalau manusia kan suka gambaran, membutuhkan image itu Tuhan. Lah bayangkan kalau kau punya tidak punya gambaran tentang Tuhan tuh gimana coba? Zaman perjanjian lama Tuhan tidak pernah menampakkan wajahnya seperti apa. Dia cuma muncul dalam bentuk api, dalam bentuk angin. Kenapa? Karena Tuhan gak mau bangsa Israel membuat patung yang serupa dengan wujudnya lalu disembah. Karena memang manusia membutuhkan figur, image yang untuk bisa dibayangkan, dilihat. Benar gak? Nah, Tuhan datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Sekarang jadi enak. Dan saya ketemu banyak orang yang dulunya bukan Kristen, mereka ketemu Tuhan. Loh, mereka ada yang bersaksi, saya mati Bu, saya naik sampai ke atas Bu, sampai di atas saya ketemu, saya dibawa ke satu ruang yang saya tahu tuh ruang Maha Kudus banget. Karena di situ cahayanya terang sekali, tapi heran di mata tuh enggak silau. Tapi ada seperti satu sinar kemuliaan, dia bilang. Dia bukan orang Kristen loh, dia cerita sama saya. Dia sudah mati tabrakan, sudah di kamar mayat, sudah dimandikan, sudah diumumin bahwa innalillahi, udah meninggal. Ya. Dia itu satu lambang kayak kemuliaan begitu. Lalu dia bilang, saya ketemu satu sosok di sana Bu. Saya tanya, siapa yang kau ketemu di situ? Karena mumpung kan dia sudah pernah mati tuh. Kita enggak perlu gitu dulu tuh. Tanya aja sama yang sudah mengalami. Karena benar dia sudah diumumin di Facebook loh. Teman sekolah saya sudah umumin dia meninggal. Semua sudah umumin dia kecelakaan, tabrakan tunggal gitu, kecelakaan. Ya, kecelakaan di jalan bukan tabrakan. Jadi saya deg-degan waktu mau denger dia tuh cerita, karena saya tahu dia bukan orang Kristen. Saya ketemu satu sosok Bu di sana yang saya tahu itu Tuhan. Karena saya dibawa ke satu tempat yang itu ya kalau bisa digambarkan tuh tempat kemuliaan, tempat Tuhan bertahta. Dan saya ketemu satu sosok di sana, saya bilang, siapa yang kau ketemu itu? Ya, saya takut saudara, saya takut. Dia bilang, ternyata Bu, Sumbokong, habis sudah pindah agama saya, enggak percaya. Karena ini orang sudah mati loh, mati, terus dia bilang Sumbokong, habis sudah. Ya nggak jadi saya percaya Yesus, karena dia enggak punya kepentingan, dia bukan agama Kristen. Ya, tiba-tiba dia bilang Sumbokong, hati-hati ayah, dia suluman. Nah, itu kan. Ya, dan saya tegang tanya, siapa yang kamu lihat? Bayangkan Bu, dia berkuasa. Dia bilang, kamu belum saatnya ada di sini, kamu harus kembali. Saya tanya, siapa yang kamu lihat itu? Ngomong cepet. Ya, saya sambil menunggu saudara, tiba-tiba dia bilang, tuh loh Bu, Tuhannya orang Kristen. Yesus Kristus Tuhan. Saya bilang, kenapa kamu tahu itu Tuhannya orang Kristen? Kayak yang di foto-foto itu. Bersyukurlah kau orang Kristen, karena kau punya Tuhan ada di foto-foto. Untung dulu Tuhan Yesus suka di foto. Ya, abis perjamuan murid-murid mau berdiri, Tuhan bilang, duduk dulu, kita foto bareng. Ada fotonya di meja perjamuan kan? Tuhan suruh duduk dulu. Ya, makanya sekarang pendeta juga suka difoto. Tapi memang benar ya, semua itu bukan kebetulan. Saya tuh mendengar orang-orang yang bertemu Tuhan, mereka cerita kayak yang difoto itu loh. Tuhan Yesus saudara. Ayo kita berjalan bersama Tuhan tuh bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Ya, tapi Tuhan sering kali gak bisa berjalan bersama kita karena kita nih keras kepala, ndak mau bertobat. Sudah tahu baca firman, tapi nggak mau melakukan firman. Udah gitu bolak-balik konseling terus. Bu, saya mau konseling, saya lagi seminar.
Bu, tolong bu, sudah penat banget, tunggu sebentar, nanti kalau saya sudah lowong saya hubungi. Baru 5 menit. Kira-kira jam berapa bu? Tunggu, ini masih ada sesi kedua. Bu, penting. Saya pikir nih udah mau mati bunuh diri nih orang ini. Saya juga dosa kalau dia mati nih. Udah bu, sekarang telepon. Bu, saya sudah tidak kuat menghadapi suami saya bu. Kenapa suami ibu? Ya begitu, orangnya kasar, suka selingkuh, pelit hidup lagi. Persoalannya itu cuma itu terus, saudara. Orang Kristen itu kayak gitu. Kalau enggak, bu saya mau bunuh diri bu. Bu sekarang bu, tolong kalau ibu enggak angkat saya mau bunuh diri. Kadang saya balas, pastikan tempatnya yang paling tinggi. Supaya kalau jatuh langsung mati ya, enggak bikin malu. Karena sakitnya enggak seberapa, malunya itu loh. Ya, ngancam lagi mau bunuh diri, saudara. Tapi buktinya saya nggak pernah dengar ada orang bunuh diri. Yang gitu-gitu, nanti kalau saya telepon, iya gimana bu? Nanti telepon, bu, saya udah nggak kuat bu. Kenapa? Pinjol. Nah ini. Perkaranya orang Kristen tuh cuma di situ-situ terus. Muternya di situ. Belum pernah saya tuh terima telepon, ibu, tolong saya bu, mau dibunuh. Kenapa? Saya jadi Kristen bu, saya mau dibunuh karena nama Yesus. Belum pernah ada. Di akhir zaman ini. Adanya yang itu tok, pinjol. Ya udah gitu pinter lagi. Saya ini bu besok harus bayar 6 juta. Tadi malam saya berdoa, Tuhan kasih penglihatan mukanya Ibu Debbie. Ini yang begini ini. Terus Tuhan bilang, pinjam uang ke Bu Debbie, pinjam uang ke Bu Debbie. Saya bilang, oh makanya tadi malam saya juga berdoa dapat penglihatan. Suara Tuhan bilang apa bu? Jangan dikasih. Tangkis Jo itu ya, tangkis, baku tangkis sudah kita. Terus ya itu akhirnya jadi ngawur. Saudara, Alkitab bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa kita terjebak dalam hutang, dalam pinjol? Ya karena kau itu gak mencukupkan diri, kebanyakan gaya. Kemarin saya tahu orang-orang yang nonton Bruno Mars. Ada loh. Beli tiket Bruno Mars itu dia kasbon utangnya gaji yang bulan depan. Di kasbon gaji bulan depan untuk beli tiket Bruno Mars. Udah gaji UMR, dia ambil bulan depan punya buat di tiket konser. Saudara tahu bulan depan dia kan gak bisa hidup lagi. Kenapa orang bisa terlilit utang? Kebanyakan gaya. Makanya benar hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Semakin banyak gayamu, makin banyak tekanan hidupmu. Jangan ya dek ya. Jangan. Tidak usah tepuk tangan, bertobat saja. Jangan ya dek ya. Astaga Tuhan, bayangkan loh, ini kan lo, aduh maaf ya, Tuhan menciptakan kita ini dengan akal budi. Pakai dong itu akal budimu. Kenapa kau mau gaya-gayaan nonton Bruno Mars, akhirnya bulan depan kau udah gak bisa hidup dengan gajimu. Pindahlah kau ke Mars. Cuma untuk bisa live di story gini-gini, udah gitu cuma lihat kepalanya Bruno Mars dari belakang lagi. Karena tiket yang paling jauh. Aduh bodoh nggak ya, bodoh nggak saudara? Please ya, kalau memang punya duit silakan. Tapi kau jangan menghalalkan segala cara. Ada lagi saya temukan orang-orang saudara, gaji UMR, ambil mobil nyicil. Gajinya 6 juta, cicilan mobil 4 juta. Terus kau menghidup 2 juta di Jakarta dengan apa? Kau makan telur dadar tiap hari juga enggak cukup itu buat kau beli telur dadar, kasihan nak. Dia bilang nggak bisa, Yura nggak bisa begitu. Yura nggak bisa, Yura aku kalau begitu. 2 juta mau hidup, coba saudara ya. Akhirnya utang, pinjam kanan kiri. Kalau hidup itu baru bisa naik motor, mending naik motor, uang ada sisa ditabung. Amin. Nggak usah malu. Saya sama suami dulu waktu masih susah, anak 3, nggak punya uang, ya bisanya beli motor, 1 motor. Kalau mau pelayanan kadang mau nitip anak, bonceng 5. Bonceng 5. Tapi kalau ada polisi lari dari jauh. Ya
Ya tapi memang bisanya itu, orang bilang ambil mobil aja nyicil. Enggak, saya tahu kemampuan keuangan kami, saya nggak mau membawa diri dalam pencobaan. Ngapain gaya-gayaan naik mobil kalau utang, kredit, nyicil. Akhirnya tercekik, pinjam uang kanan kiri, hidupmu ndak jadi berkat. Apalagi kalau besok mau jatuh tempo, nggak ada uang, nyanyi lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan bekerja. Malaikat bilang, pret. Iya, bertobat saudara. Coba hidup ini ditata yang benar. Kalau kita ini hidup sesuai firman Tuhan, nggak mungkin lah kita mau sampai seperti itu. Yang konseling lagi, bu suamiku selingkuh bu, soalnya dia itu begini. Berdoa bu, berdoa. Masa Ibu Dewi cuma suruh saya berdoa? Lah terus saya mau suruh apa kau? Hah? Alkitab berkata berdoa. Ibu ndak tahu suami saya kayak apa. Coba ibu tahu, saya ndak mau tahu suamimu. Itu suamimu Dewi ya. Saya nggak mau tahu. Tapi Alkitab berkata doakan suamimu. Tapi dia itu begini bu. Aduh, kadang-kadang orang tuh kalau konseling saudara, ya kita ini juga emosi loh. Emosi saya, emosi. Karena apa ya, dia tuh nggak tahu firman Tuhan. Terus ngeyel. Ya kalau bu berdoa, Alkitab bilang ibu tanpa perkataan menangkan suamimu. Cuma begitu saja bu. Dia tuh pengen saya bilang kasih sianida bu. Nah itu, dia tuh menunggu jawaban saya begitu. Kasih sianida suamimu itu. Kan ya ndak mungkin toh. Sebenarnya semua persoalan kita dalam hidup ini sudah ada jawabannya di Alkitab. Masalahnya kamu tuh baca Alkitab atau tidak? Ya, nanti kalau saya kasih ini loh ayatnya, firman Tuhan berkata, hai istri-istri, jika engkau menikah dengan orang yang belum percaya, tidak beriman kepada Tuhan, maka doakanlah dia, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Sebab ketika dia melihat betapa murni dan salehnya kelakuan istrinya itu, maka dia bisa percaya kepada Allah. Baru dia ngomong, oh ada tuh itu tertulis. Berapa puluh tahun kau jadi Kristen, nggak pernah temukan ayat itu? Bagaimana kita mau berjalan bersama Tuhan? Isi hati Tuhan aja kita nggak tahu. Tuhan itu mau berjalan, mau bersahabat, mau bergaul karib dengan orang-orang yang saling ngerti lah isi hati. Saudara juga coba berteman dengan orang yang nggak sependapat dengan saudara, terus saudara mau? Misalnya kita pergi ini, iya nanti kamu gini, nggak mau. Nanti kita makan bayar sendiri, nggak mau, kamu yang bayar. Ya lama-lama juga kita nggak mau dong berteman sama orang aneh begini. Ya apalagi Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku tidak mau jalan sama kamu. Kamu ini keras kepala. Kalau aku berjalan sesaat saja, mati semua kau ini. Karena Allah itu kudus. Amin saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel. Buka bersama dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 23. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Saudara lihat, firman Tuhan berkata bangsa Israel itu kalau melakukan dosa, mereka membeli kambing domba, lembu sapi, lalu dipersembahkan darahnya untuk mencurahkan korban penghapus dosa. Jadi mereka tuh berpikir gini, nggak apa-apa kita berdosa aja, nanti kan bisa beli kambing domba untuk mempersembahkan korban supaya darah kita, dosa kita bersih. Ayat ini berkata, kamu pikir Tuhan itu tertarik dengan semua korban-korban yang kau berikan itu? Dia lebih tertarik kepada ketaatanmu untuk mendengarkan suaranya dan belajar taat untuk melakukan firman serta hidup menghormati Tuhan. Seberapa besar pun korbanmu, kalau tidak dilandasi oleh hidup yang taat kepada firman Tuhan, kau tidak berkenan di mata Tuhan saudara.
Makanya Alkitab berkata, kalau engkau hendak mempersembahkan korban di rumah Tuhan, ingatlah lebih dulu apa yang ada di hatimu tentang saudaramu. Kalau kau punya kepahitan dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu. Kau pulang dulu berdamai dengan keluargamu itu yang kau marah. Baru kau boleh balik lagi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang berkenan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kelihatannya rohani yang kau lakukan tanpa didasari oleh ketaatan pada firman, semuanya bohong dan omong kosong. Amin saudara. Mau pelayanan, mau hebat khotbah kayak saya, kalau tidak menjadi pelaku firman, percuma, cuma pencitraan. Mau main musik sehebat apapun, WL Singers mau lompat bikin panggung bergoyang seapapun, kalau kau hidup dalam kenajisan percabulan, kau tidak taat pada firman, omong kosong semuanya itu. Tuhan tidak tertarik. Sebab Tuhan lebih tertarik kepada orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau peka dengan suara Tuhan, yang mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ya, lalu Musa berkata apa? Kita balik ke Keluaran 33. Ayat ini berkata, dosa ketidaktaatan itu seperti dosa bertenung. Dosa ketidaktaatan atau kedegilan hati seperti penyembahan berhala. Ini ngeri ternyata. Makanya benar Yesus berkata, penyesatan itu adalah ketika engkau tidak berubah. Ternyata ukuran takaran dosa ketidaktaatan itu sama dengan penyembahan berhala, sama dengan orang bertenung. Kembali ke Keluaran tadi 33 ayat yang ke-12 kita baca. Musa berkata begini saudara. Ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Kepada namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu 14 hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan ku ketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni engkau dengan umat aku dan umatmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Apa untungnya kita berjalan bersama Tuhan? Kita ini hidupnya dibedakan daripada semua orang yang ada di bumi ini. Kita mungkin akan menghadapi masalah, tapi orang yang berjalan bersama Tuhan ada damai sejahtera di hatinya, ada ketenangan, ada sukacita. Sekalipun ada masalah, kenapa akhirnya Tuhan memutuskan aku sendiri yang akan menuntun dan akan mengiring engkau? Kenapa saudara? Karena ayat yang keempat tadi di sana dikatakan, ketika bangsa Israel mendengar Tuhan tidak mau berjalan, ayat 4 tadi berkata, Keluaran 33 ayat 4 dikatakan di sana, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini bahwa Tuhan tidak akan berjalan, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Pertobatan itu yang menarik hati Tuhan. Waktu mereka mendengar Tuhan tidak akan berjalan, mereka merendahkan diri, berkabung, memakai pakaian kabung, mencopot semua perhiasan yang adalah lambang kesombongan, keangkuhan, keakuan. Dan Tuhan berkata, ketika melihat bangsa itu berkabung, Tuhan bilang, aku sendiri yang akan menuntun engkau, dan aku sendiri yang akan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir, di masa-masa yang sukar. Mari biar hidup kita ini semakin sepadan dengan Tuhan. Anak-anak muda dengar, engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu. Perkembangan zaman sekarang terus berubah. Terus berubah. Yang namanya sekarang teknologi itu luar biasa dengan adanya AI. Beberapa negara di luar negeri sudah gerejanya yang khotbah itu robot AI. Lalu ada beberapa yang tanya sama saya, Bu, menurut ibu, apa pendapat ibu dengan gereja sekarang yang khotbah itu AI? Saya bilang, ya Tuhan bisa pakai apa aja. Setidaknya AI tidak homo.
Setidaknya AI tidak selingkuh. Setidaknya AI tidak pencuri. Sekarang kan banyak orang habis khotbah homo, habis khotbah selingkuh, nggak ketahuan. AI setidaknya lebih kudus daripada manusia. Karena Alkitab bilang Tuhan bisa pakai apa aja kok. Tuhan bisa pakai batu. Soal urapan dari Tuhan, bukan dari AI. Ya, orang dengar apa aja kalau ada urapan Tuhan di situ, karena hatinya yang dia buka, Tuhan bisa bekerja kok. Semua Tuhan lihat hati kita kok. Ya, anak-anak muda bayangkan suami saya tuh loh suruh AI buatkan saya lagu rohani. Pertama keluar liriknya, di dalam gelap engkau menjadi terang bagiku, engkau menerangi langkah-langkahku. Suami saya bilang bikinin musik, keluar musiknya, plus ada suara nyanyi. Luar biasa loh, udah nggak butuh orang bikin aransemen. Maaf ya pemain musik, AI lebih pintar loh dari kita. Lo bener. Saudara mau bikin kerangka khotbah, tulis aja, bikinin saya khotbah tentang kekudusan. Nggak sampai 1 menit keluar ayatnya, keluar semua. Pinter, bener. Makanya anak-anak muda, ya ke depan ini semakin banyak tenaga kerja manusia yang akan diganti oleh robot. Ya, tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, engkau punya senilai yang berarti di hidupmu, yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya orang-orang yang tinggal dalam perkenanan Tuhan yang akan melihat perbedaan itu. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diculik dari Yerusalem, dibawa ke Babel. Mereka ini anak-anak muda yang raja bilang pilih orang-orang muda yang pintar, yang berhikmat, bawa ke Babel. Dan mereka ternyata anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Ketika dibawa ke Babel, raja bilang kasih mereka makan makanan raja, minum anggur raja, wine. Ya, tapi mereka berketatapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja, dengan minuman raja. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menempatkan diri mereka tidak terkontaminasi oleh keadaan. Lalu penjaga istana bilang, nanti kalau kalian tidak makan, kalian jadi kurus, jadi bodoh, nanti aku yang kena marah sama raja. Dia bilang, "Ndak, nanti kau buktikan saja. Kami makan dengan makanan yang bagi kami itu halal, bagi Allah kami. Kami tidak mau menajiskan diri dengan anggur, dengan wine, minumannya raja. Kau akan buktikan." Setelah dicoba beberapa hari, dites kepintaran, mereka 10 kali lipat pinternya daripada orang-orang yang lain. Kenapa saudara? Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Bahkan ketika mereka dilempar di dapur api, tidak terbakar sebab ada Tuhan yang menyertai. Dunia boleh berubah sehebat apapun, tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, akan dinyatakan Tuhan perbedaan. Saya ini sudah melihat bagaimana Tuhan itu menjadi pembela, menjadi Allah, menjadi penolong. Bahkan dia Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita saudara. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan dia, amin.